LKH Pidana, Kelompok 3. Berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang peradilan acara pidana pengadilan negeri Surabaya tanggal 6 Juni 2023 atas nama terdakwa Johannes Alfredo Huta Julu dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Sudah siap yang mulia, saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruangan persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas. Sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP, nama saudara Johannes Alfredo Huta Julu, tempat lahir Surabaya, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Inden Jagungan, Kecamatan Sukolilo, Jalan Inden Baru, Gang 2, nomor 27, RT 07 RW 09, agama Islam, kerjaan satpam. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara adalah penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari pasal 363 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya dari Lembaga Bantuan Hukum Putra Surabaya, yaitu saudari Isna Rosida dan Bayan Putri. Betul, mereka penasihat hukum saudara. Betul ya, mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada mohon ditunjukkan? Ya yang mulia, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 378 garing pidana biasa garing 2003 garing PM Surabaya. Identitas terdakwa: nama lengkap Johannes Alfredo Huta Julu, tempat lahir Surabaya, umur tanggal lahir 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Surabaya, agama Islam, pekerjaan satpam. Dakwaan 1. Bahwa terdakwa Johannes Alfredo Huta Julu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 23 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 2023 bertempat di rumah korban yang merupakan rumah terdakwa di Inden Jagungan, Kecamatan Sukolilo, Jalan Inden Baru, nomor 127 RT 7 RW 9 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk daerah dalam daerah hukum pengadilan negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya anak lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa berawal ketika terdakwa memasuki kamar saksi korban, kemudian keluar dengan membawa tas laptop beserta tas jinjing saat keluar dari kamar saksi korban. Kedua, kemudian kakak dari saksi korban memberitahu saksi korban bahwa terdakwa
terdakwa masuk ke kamar saksi korban kemudian keluar dengan membawa tas laptop beserta tas jinjing saat keluar dari saksi korban. 3. Bahwa terdakwa Johannes Alfredo Utajulu mengambil tas laptop beserta tas jinjing milik saksi korban Nova Mawar yang di dalamnya berisi satu buah tas laptop berisi laptop merek Lenovo, satu buah tas jinjing berisi dompet, di dalamnya terdapat uang 1 juta dan 2 buah iPhone 11 Pro Max milik saksi korban Nova Mawar tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Nova Mawar sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Nova Mawar mengalami kerugian. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan seluruhnya kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang mulia, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Baik, penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada Selasa 13 Juni 2023 pukul 8 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadiri alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian maka sidang dinaikkan ditunda dan ditutup. Peradilan Acara Pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378-B/TTB/2023-PN-SBY atas nama terdakwa Johannes Alfredo Utajulu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 2 orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi pertama atas nama Nova Mawar, yang dimana saksi merupakan saksi korban yang mulia. Saksi atas nama Nova Mawar, silakan masuk di ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama Nova Mawar, tempat tanggal lahir Surabaya 29 November 2002, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Nyinen Jagungan, Kecamatan Sukolilo, Jalan Nyinen Baru Gang 2, nomor 127, RT 7, RW 9, pekerjaan anggaran swasta, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya berjanji yang mulia. Kepada petugas Banyawan agar mengambil tempat. Saudari saksi silakan berdiri. Baik, saudari ikuti perkataan majelis hakim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk.
Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari kenal dengan terdakwa? Ya yang mulia, saya kenal. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Saya pemilik rumah di perumahan tempat terdakwa bekerja yang mulia. Saudari saksi, tahu dari mana bahwa telah hilang 1 laptop dengan nomor telepon, uang tunai 1 juta rupiah, dan 2 HP iPhone 11 Pro Max? Saya mengetahuinya setelah kakak saya yang kedua pernah memberitahukan kepada saya keesokan harinya bahwa dia melihat malamnya terdakwa masuk ke kamar saya pada sekitar pukul 11 WIB. Kemudian dia keluar dan membawa tas laptop beserta tas cincin saat keluar dari kamar saya yang mulia. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya tas saudara? Saya bingung dan panik serta marah mau mencari siapa yang mengambil tas saya yang mulia. Baik, coba saudara jelaskan. Pada saat saudara meninggalkan kamar kemudian kembali lagi masuk ke kamar, apakah ada barang atau benda lain yang berubah posisi pada saat itu? Tidak ada yang berubah yang mulia, melainkan cuma tas laptop beserta tas cincin saya yang diletakkan di atas meja belajar hilang yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan barang bukti ke majelis hakim. Baik yang mulia. Apakah benar barang ini adalah barang milik korban? Berupa 1 buah tas laptop berisi laptop merek Lenovo, 1 buah tas cincin berisi dompet di dalamnya, terdapat uang 1 juta, dan 2 buah HP iPhone 11 Pro Max. Ya benar yang mulia, barang tersebut adalah kepunyaan saya yang mulia. Silakan hakim menonton 1. Apakah ada penantian untuk saudara saksi? Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi. Kapan saudara saksi mendengar bahwa terdakwa Johannes Alfredo Huta-Julu telah masuk dan mengambil tas di ruangan saudara? Setelah keesokan harinya, saya yang hendak pergi bekerja dan kebingungan mencari barang tersebut. Saya diberitahukan oleh kakak saya lagi bahwa melihat terdakwa masuk ke kamar saya dan keluar membawa tas saya di malam sebelumnya yang mulia. Baiklah, apakah sebelumnya terdakwa sudah bekerja dan berapa gaji yang diperoleh oleh terdakwa? Saya sudah yang mulia, terdakwa sudah bekerja kurang lebih 1,5 tahun dan gaji terdakwa per bulan sebesar 3.500.000 yang mulia. Baik, apakah sebelumnya saudara saksi dan terdakwa memiliki permasalahan? Saya sama sekali tidak mempunyai masalah dengan terdakwa baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindakan pidana pencurian ini yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui sebab apa yang sehingga terdakwa melakukan pencurian pada saat itu? Saya sama sekali tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan hal tersebut yang mulia. Coba saudara saksi jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada saat tindak pidana melakukan pencurian tersebut. Terdakwa mengambil tas laptop yang berisikan laptop merek Lenovo dan tas cincin yang di dalamnya berisi dompet saya yang di dalamnya terdapat uang sebesar 1 juta dan 2 HP iPhone 11 Pro Max. Selain barang tersebut, apakah ada barang lain yang diambil oleh terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, cukup. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara saksi, coba saudara jelaskan apakah kamar yang saudara tempati itu tidak dikunci sehingga orang lain bebas keluar masuk kamar saudara? Tidak Bu, kamar saya memang tidak bisa dikunci. Namun sebagaimana mestinya tidak boleh sembarangan orang bisa masuk kamar saya tanpa izin saya. Saudara saksi, apakah selain terdakwa masih ada orang lain yang ikut membantu terdakwa melakukan pencurian tersebut? Tidak ada orang lain yang membantunya, melainkan hanya
Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Kepada saudara saksi, ingin saya tanyakan, saudara berada di mana sehingga saudara tahu bahwa saudara Johannes Alfredo Huta-Julu mengambil laptop, uang dan 2 buah HP? Saya saat itu tidur di kamar ibu saya karena kebetulan ibu saya sakit sehingga harus saya yang jaga. Saudara saksi, saya tanyakan lagi, apakah saudara yakin isi tas laptop berisi laptop, lalu tas bimbingan di dalamnya ada dompet berisi uang sebesar 1 juta dan 2 buah HP? Dengan alasan apa sehingga saudari menyimpan uang di tas tersebut? Yang pertama benar, isi dari tas tersebut yaitu berjumlah 1 juta yang tersimpan di dalam dompet saya. Kemudian juga tas laptop yang berisi laptop merek Lenovo dan 2 buah HP merek iPhone 11 Pro. Dan uang tersebut rencana akan saya gunakan untuk biaya pengobatan ibu saya. Baik, pertanyaan dari kami untuk saudara cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi pada saksi? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana keterangan dari saudara saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami mengucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari dapat mendengar ruang sidang. Saudara jaksa penuntut, silakan memberikan saksi berikutnya. Saksi kedua atas nama Mubarak Ilahi. Saksi yang bernama Mubarak Ilahi, silakan masuk ke ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam sidang ini? Iya, mudah saya sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baik, bisa lihat identitas saudara berupa KTP. Baiklah, pertama, saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Mubarak Ilahi, tempat tanggal lahir Surabaya 15 November 2001, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Ninin Jagungan, Kecamatan Sukolilo, Jalan Ninin Baru, Gang 2, nomor 117 RT 7 RW 9, pekerjaan karyawan swasta, kebangsaan Indonesia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah yang mulia. Kepada Rahaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara saksi, silakan berdiri. Baik, saudara ikuti perkataan majelis hakim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tiada yang lain dan tiada yang lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan benar. Karena apabila saudara terbukti memberi keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana tertulis dalam pasal 22 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara menolak terdakwa? Iya yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Iya yang mulia. Dia tetap menjaga diri saya. Apakah saudara mengenal saudari Nova Mawar? Iya yang mulia. Dia adik maksud saya. Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa diminta keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Iya yang mulia. Sebagaimana dengan kita tidak percaya. Apakah saudara tahu antara korban dengan terdakwa memiliki permasalahan sebelumnya? Menurut pengalaman saya tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dan terdakwa yang mulia. Coba saudara jelaskan, selain saksi pertama, apakah ada orang lain yang mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian? Tidak yang mulia, hanya saya yang melihat terdakwa masih beberapa kali musuh saya. Saudari Nova Mawar bersumpah membawa tas laptop beserta tas dinding korban. Apa yang saudara beritahukan kepada korban yang pada saat itu panik dan kebingungan saat kehilangan tasnya?
Iya yang mulia, saya memanggil korban dan mengajak korban duduk supaya tenang sejenak. Setelah itu saya menceritakan bahwa saya melihat terdakwa yaitu saudara Yohanes Alfredo Huta Julu masuk ke kamar korban dan keluar membawa tas laptop beserta tas tinggi korban. Baik, saudara hakim anggota 1, silakan ada pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara melihat kejadian tersebut kira-kira pukul berapa? Saya melihat kejadian tersebut sekitar pukul 20.15 WIB. Saudara saksi mengetahuinya dari siapa? Saya melihat secara langsung kejadiannya yang mulia. Apa yang saudara lakukan setelah mengetahui tindakan yang dilakukan oleh terdakwa? Pada awalnya saya diamkan yang mulia karena saat itu saya belum memiliki pemikiran bahwa terdakwa mencuri barang milik korban. Kemudian di pagi harinya saat korban kesal karena barang dan uang hilang, di situ saya mulai sadar dan langsung memberitahukan bahwa terdakwa pada malam itu masuk kamar korban dan membawa tas laptop beserta tas dinding milik korban. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Baik, dari hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia, saudara saksi. Apakah benar saudara saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian dan hanya tas saja yang diambil oleh terdakwa? Saya tidak tahu penyebabnya yang mulia. Dan yang saya lihat terdakwa memang hanya mengambil 2 tas, yakni tas laptop dan tas dinding milik korban. Saudara saksi, bahwa benar terdakwa pada saat masuk ke kamar korban dan mengambil tas korban tidak meminta izin kepada korban atau siapapun. Betul yang mulia, terdakwa tidak meminta izin kepada korban atau anggota keluarga lainnya yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih, hakim anggota 2. Selanjutnya, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia, saudara saksi, apakah benar pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi berada di ruang makan dan jarak kamar korban kira-kira berapa meter? Benar Bu, saya berada di ruang makan yang kebetulan dekat dari kamar korban dan jaraknya hanya sekitar 3,5 meter dari kamar korban. Baiklah, coba saudara saksi jelaskan siapa saja yang berada dalam lokasi kejadian pada saat terjadinya pencurian tersebut. Di sana hanya ada saya Bu, yang lainnya sudah istirahat di kamar masing-masing pada saat kejadian berlangsung. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudara JPU. Selanjutnya, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Dan saudara saksi, apakah benar saat kejadian korban berada di kamar ibunya? Benar Bu, ibu kami sedang sakit sehingga korban tidur di kamar ibu untuk menjaga dan merawat ibu. Saudara saksi, apakah pada saat korban merasa kehilangan barang-barangnya, korban langsung menanyakan kepada saudara? Iya Bu, korban menanyakan dan saya menceritakan kepada korban apa yang saya lihat dari kejadian tersebut. Ada yang mulia, dan cukup? Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi pada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Keterangan dari saya sementara cukup yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana keterangan dari saudara saksi 2? Benar adanya yang mulia. Baik, keterangan saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara saksi atas keterangan yang telah diberikan. Apabila kami membutuhkan keterangan selanjutnya, kami harap saudara saksi bersedia ke persidangan ini. Saudara saksi diperbolehkan meninggalkan ruang sidang. Saudara JPU, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya kepada pihak terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Kami tidak menghadirkan saksi yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 jam 10 WIB dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa. Kepada JPU akan dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor 378 garing Pit B garing miring 2023 garing PNSB dengan terdakwa Yohanes Alfredo Huta Julu dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara pada sidang yang lalu, maka pada sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa silakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara secara jasmani dan rohani bersiap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat yang mulia dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia.
Baiklah, sebagaimana pada identitas saudara sudah dijelaskan pada BAP, maka kita lanjutkan pada persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal ya mulia. Korban adalah pemilik rumah di tempat saya bekerja. Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah barang saudara tercuri? Berupa satu buah tas laptop berisi laptop merek Lenovo, satu buah tas cincin berisi dompet di dalamnya terdapat uang 1 juta, 2 buah HP iPhone Pro Max 12. Benar ya mulia? Apakah saudara sudah punya rencana untuk melakukan pencurian tersebut? Sudah ya mulia. Coba saudara jelaskan sebab apa saudara melakukan sebab pencurian tersebut. Iya yang mulia, saat itu saya sedang memiliki hutang kepada salah seorang teman saya senilai 2 juta rupiah. Kemudian saya menerima pemawar yang saat ini sebagai korban habis melakukan penarikan tunai untuk biaya ibunya berobat. Saat itu juga saya mendengar bahwa korban akan tidur di kamar ibunya. Dari situ saya merencanakan untuk mengambil uang tersebut pada malam hari saat semua orang telah beristirahat. Selain itu, apakah masih ada penyebab lain? Tidak ada yang mulia. Coba saudara jelaskan bagaimana situasi di tempat kejadian pada saat Anda melakukan sebuah pencurian. Pada saat itu situasi rumah sepi dikarenakan saat kejadian merupakan jam istirahat bagi keluarga korban dan semuanya sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Pada saat melakukan pencurian, apakah ada orang yang mengetahui? Menurut saya pada saat itu tidak ada yang mulia. Baik, Hakim Anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Untuk saudara terdakwa, coba saudara jelaskan dengan cara bagaimana saudara melakukan pencurian. Pada saat di situ saya masuk kamar korban yang kebetulan tidak dikunci dan saat itu tidak ada orang di kamar sehingga saya langsung mengambil tas cincin korban. Kemudian saya geledah ternyata hanya terdapat uang 1 juta dan 2 HP merek iPhone 11 Pro Max. Di saat yang bersamaan saya melihat tas laptop korban yang berisi laptop. Kemudian saya ambil juga. Setelahnya saya keluar kamar tanpa melihat sekeliling. Baik, apakah ada orang yang masih membantu saudara untuk melakukan pencurian ini? Tidak ada yang mulia. Baik, pertanyaannya cukup. Silakan Hakim Anggota 2, masih ada perlu ditanyakan. Ada yang mulia. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan barang-barang apa saja yang saudara ambil dalam pencurian itu. Saya mengambil tas cincin yang berisi uang sebesar 1 juta rupiah dan 2 HP merek iPhone 11 Pro Max serta laptop merek Lenovo. Selain sejumlah uang, laptop, dan HP, apakah masih ada? Tidak ada yang mulia, hanya itu saja. Cukup dari saya. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah selain korban, adakah orang yang ikut menjadi korban pada saat terjadi pencurian? Tidak ada Bu, hanya pemawar satu korban pada saat itu. Apakah Anda sebelumnya memiliki permasalahan dengan korban? Tidak ada permasalahan saya dengan korban. Baik yang mulia, cukup. Itu pertanyaan dari saya. Apakah saudara penasihat hukum ada yang dipertanyakan? Mohon izin yang mulia. Saudara terdakwa, apakah pernah terlibat dalam perkara pidana ini? Tidak pernah Bu. Saudara terdakwa, apa maksud alasan saudara melakukan pencurian itu? Kenapa saudara melakukan hal tersebut? Karena saya memiliki hutang sebesar 2 juta rupiah pada saat itu dan saat ada peluang serta kesempatan saya melancarkan aksi pencurian tersebut. Berarti saudara melakukan pencurian itu karena untuk membayar hutang-hutang Anda? Iya Bu, benar. Apakah saudara menyesal melakukan pencurian itu? Iya Bu, saya sangat menyesal. Dan apakah saudara berjanji tidak melakukan perbuatan serupa lagi? Iya Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Baik yang mulia, cukup itu pertanyaan dari saya. Kepada JPU, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak yang mulia, namun kami belum mempersiapkan tuntutannya. Maka kami mohon majelis hakim agar menunda sidang 1 minggu ke depan agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami majelis hakim. Baik, apakah saudara penasihat hukum terdakwa setuju ditunda 1 minggu ke depan? Iya yang mulia, kami setuju. Baiklah, pada sidang hari ini Selasa 20 Juni 2023, kami rasa cukup. Kami tunda selama 1 minggu, yaitu pada hari Selasa 27 Juli 2023. Kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar kembali hadir pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor 37
178/B/2003/PNSB atas nama terdakwa Johannes Alfred Huta Julu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa akan dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Mohon izin membacakan surat tuntutan. Nomor registrasi perkara 378/P-B/2023 PM Surabaya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam perkara pidana atas nama terdakwa, nama lengkap Johannes Alfred Huta Julu, tempat lahir Surabaya, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, berbangsa Indonesia, tempat tinggal Gunung Jatungan, Kecamatan Sukolilo, Jalan Gunung Baru 2, nomor 127, RT 7, RW 9, Kota Surabaya, agama Islam, pekerjaan satpam. Berdasarkan penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor register 378 pidana biasa garing 2023 PM Surabaya tanggal 29 Maret 2023, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 KUHP yang telah dibacakan pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan keterangan saksi-saksi, pertama, menyatakan terdakwa Johannes Alfred Huta Julu bersalah melakukan pencurian di acara pidana dalam rumusan pasal 363 KUHP tentang pasal pencurian. Kedua, menyatakan terdakwa Johannes Alfred Huta Julu bersalah melakukan pencurian di acara pidana dalam rumusan pasal 363 KUHP tentang pasal pencurian. Kedua, menyatakan barang bukti berupa 1 buah tas laptop berisi laptop merek Lenovo, 1 buah tas jinjing berisi dompet di dalamnya terdapat uang 1 juta rupiah, dan 2 buah iPhone 11 Pro Max. Yang ketiga, menetapkan agar membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 1.000 rupiah, yang masing-masing telah memberikan keterangan persidangan termuat dalam keterangan di bawah sumpah di depan berita acara sidang dan berita acara pemeriksaan, dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga dianggap merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana. Kemudian petunjuk berdasarkan pasal 188 ayat 2 KUHP bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila dihubungkan antara keterangan saksi yang satu yang lain serta keterangan terdakwa, maka kesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa melanggar pasal 362 KUHP, sehingga petunjuk tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Kemudian berikutnya barang bukti. Terdapat barang bukti 1 buah tas laptop berisi Lenovo, 1 buah tas jinjing berisi dompet di dalamnya terdapat uang 1 juta rupiah, dan 2 buah iPhone Pro Max. Selanjutnya keterangan terdakwa Johannes Alfred Huta Julu yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dan terdakwa telah membenarkan perbuatannya sehingga dianggap satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana. Izin membacakan analisa fakta bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi Nova Mawar dan Mubarok Ilahi, keterangan terdakwa Johannes Alfred Huta Julu, barang bukti serta petunjuk, maka telah terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga menunjukkan telah terdapat fakta telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Johannes Alfred Huta Julu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11 WIB bertempat di rumah korban dan terdakwa yang berasal di kota Surabaya, yaitu dengan cara masuk kamar tidur saksi korban Mawar dan mengambil 1 buah tas laptop berisi laptop merek Lenovo, 1 buah tas jinjing berisi dompet di dalamnya terdapat uang 1 juta rupiah, dan 2 buah iPhone Pro Max dari dalam tas yang berada di kamar tidur saksi korban. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kamar tidur saksi korban. Menuntut supaya hakim atau majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan menyatakan terdakwa Johannes Alfred Huta Julu bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagai
mana dalam pasal 363 KUHP dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terdapat terdakwa berupa pidana penjara 5 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1. Buah tas cincin berisi dompet di dalamnya terdapat uang Rp1 juta dan 2 buah iPhone 11 Pro Max dikembalikan kepada yang berhak. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa 4 Juli 2023 jam 10 WIB dengan agenda acara pembacaan pembelaan dan terdakwa atau penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum, kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor 378/B/2023/PNSB atas nama terdakwa Johannes Alfred Huta Julu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan saudara atau poinnya? Ya, kami siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Surat pembelaan. Nomor registrasi perkara 378/pidana biasa /2023/PM Surabaya. Majelis Hakim yang Mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim dalam memimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasihat hukum terdakwa setelah menyimak tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan atas nama lengkap Johannes Alfred Huta Julu, tempat lahir Surabaya, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Nginden Jabungan, Kecamatan Sukolilo, Jalan Nginden Baru, nomor 2, nomor 127 RT 7 RW 9, Kota Surabaya. Agama Islam, pekerjaan satpam. Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan dalam sidang yang lalu dan telah dimengerti dan dibenarkan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 23.00, terdakwa Johannes Alfred Huta Julu telah melakukan pidana pencurian terhadap saksi korban Nova Mawar bahwa yang pertama, terdakwa masih muda. 2. Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan. 3. Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini, itu membela agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar mengurangi masa hukuman sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni 5 tahun dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang ini tanggal 4 Juli 2023. Terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan dari pihak terdakwa kepada JPU. Akan mengajukan replik atas pembelaan dari pihak terdakwa. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim. Baik, karena JPU tidak mengajukan replik, dengan demikian pihak terdakwa tidak mengajukan replik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan dan sidang ini ditunda 1 minggu ke depan dengan pada hari Selasa
11 Juli 2023 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana PN Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/B/2023/PNSBY atas nama terdakwa Johannes Alfred Huta Julu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Saya sudah siap, Yang Mulia. Surat putusan nomor registrasi perkara 378/B/2023/PNSB demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Johannes Alfred Huta Julu, tempat lahir Surabaya, umur tanggal lahir 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Nginden, Jagungan, Kecamatan Sukolilo, Jalan Nginden Baru, Gang 2, nomor 127, RT 7, RW 9, Kota Surabaya. Agama Islam, pekerjaan satpam. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa telah terbukti. 2. Mengambil suatu barang telah terbukti. 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti. 4. Dengan maksud untuk miliki secara melawan hukum telah terbukti. Menimbang berdasarkan pasal 363 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur yaitu: menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan penuntut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 363 KUHP. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan umum yang bersangkutan. Mengadili: 1. Nyatakan terdakwa Johannes Alfred Huta Julu yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johannes Alfred Huta Julu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti: 1. Buah tas laptop berisi laptop merek Lenovo. 1 buah tas jinjing berisi dompet di dalamnya terdapat uang 1 juta rupiah dan 2 buah iPhone 11 Pro Max. 6. Jawabannya terdakwa untuk membayar biaya perkara 11.000 rupiah. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari ini Jumat tanggal 26 Juli 2023 oleh kami Muhammad Farudin SHMH sebagai ketua majelis hakim, Putu Ida Ayu Rumah Anggita SH dan Ayuni Wulandari SH masing-masing sebagai hakim anggota 1 dan 2 pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim dan dibantu oleh Agnes Baresta Nugraini Nugroho SH sebagai peneliti pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri juga oleh Aisyah SH dan Maulidina Elga SH sebagai jaksa penuntut umum, serta Berdian Erika SH dan Isna Nur Roshida SH sebagai penasihat hukum terdakwa pada Pengadilan Negeri Surabaya. Demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan kepada Jabatan PH terdakwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selama 8-7 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada saya. Kepada pihak terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Yang Mulia, kami minta waktu sebentar untuk berbicara dengan terdakwa. Baik, silakan. Baik, majelis hakim, kami akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 378/B/2023/PNSB dengan terdakwa Johannes Alfred Huta Julu dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.